Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program Firman Menyapa HKBP Petojo, Sabtu 30 Oktober 2021. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita yang dari Tuhan. Amin. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Ya Kristus, roti hayat, firman Allah yang hidup, jadikanlah makanan bagi jiwa dan hati kami, supaya seluruh hidup kami menyelam di dalam sabda-Mu. Dan biarlah kiranya Kristus yang mengendalikan hidup kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 15 ayat yang ke-13. Demikian dikatakan, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Saudara yang dikasihi Kristus, dari firman yang baru saja kita dengar, kita bisa menyimpulkan bahwa kualitas hati manusia akan menentukan kualitas hidupnya. Kalau hati seseorang baik, maka baik pula lah hidupnya. Dan kalau hati seseorang rusak, maka rusak pula lah kehidupannya, rusaklah perbuatannya. Seperti perkataan Nabi Yeremia, hati manusia itu penuh dengan kelicikan. Yeremia 17 ayat 9. Tetapi di sisi lain, jika dijaga dengan baik, hati manusia bisa membawa seseorang melihat Allah. Matius 5 ayat 8. Jadi apakah dalam hidup ini kita melihat iblis atau melihat Allah? Semua tergantung dari kualitas hati kita. Itu sebabnya Amsal 4 ayat 23 menasihati kita untuk serius menjaga hati, karena dari hati itulah akan terpancar kehidupan. Saudara yang dikasihi Kristus, hati kita ini adalah bagian paling misterius dari diri kita. Karena kemisteriusannya, penggunaannya pun sering sekali sangat simbolik. Sering kita mendengar ungkapan hatiku terluka atau hatiku tercabik-cabik, yang biasanya ini dilontarkan oleh orang yang baru ditinggalkan kekasihnya atau kalau baru mendengar berita duka. Demikian pula ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, hati menjadi heart, yang sebenarnya artinya adalah jantung. Mungkin ini menunjukkan bahwa hati adalah bagian vital hidup manusia, seperti vitalnya fungsi jantung bagi kita. Karenanya, menjaga hati menjadi sebuah keniscayaan bagi siapapun yang ingin menjaga kualitas hidupnya. Sedemikian pentingnya hati ini, maka meskipun dalam berkomunikasi kita melibatkan telinga, mulut, pikiran, mata, dan tangan, tapi agar komunikasi itu benar-benar bisa berjalan dua arah, ungkapan yang dikeluarkan adalah mohon perhatian, bukan mohon pertelingaan. Hatilah yang menentukan apakah dalam berkomunikasi kita bisa nyambung dengan lawan bicara kita. Untuk menjaga keutuhan rumah tangga juga ditentukan oleh hati, yaitu apakah kita sepenuh hati atau mendua hati. Untuk sukses dalam belajar juga begitu. Kita harus melibatkan hati. Itu sebabnya kita diminta untuk memberi perhatian. Mohon diperhatikan, kata guru, bukan mohon diotakkan. Dan supaya kita selamat di jalan, juga harus melibatkan hati. Kita selalu diingatkan untuk hati-hati di jalan, bukan mata-mata di jalan. Ketika kita bingung memutuskan suatu perkara, dianjurkan agar mendengarkan hati nurani atau suara hati. Dan masih banyak contoh lain yang menegaskan betapa vitalnya peran hati bagi seseorang. Sehingga firman Tuhan hari ini menegaskan kepada kita bahwa siapapun yang hatinya baik,
maka baik pula lah semua perilakunya, baik pula lah semua hidupnya. Dan siapa yang hatinya sakit, maka sakit pula lah semua yang keluar dari dirinya. Jadi betapa sentralnya peran hati ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dari situlah terpancar energi kebaikan dan energi keburukan, dorongan ke arah kemuliaan atau ke arah kenistaan. Karena suara hati selalu mengajak pada kebaikan, maka orang yang bijak mesti mendengarkan kata hatinya sebelum berbicara dan bertindak. Hati nurani adalah guru, pembimbing, dan konsultan yang tidak mau berbohong. Terlebih jika hati kita selalu diterangi oleh suara Tuhan yang masih jelas kedengaran, maka akan semakin kuat dan jelas petuahnya untuk menjaga kita berada di jalan yang benar, di jalan yang baik, dan di jalan yang selalu menggembirakan sesama kita. Nah, salah satu fungsi ibadah adalah membersihkan kotoran-kotoran yang menempel pada hati kita, agar tidak mengeras dan tidak menjadi berkarat, sehingga menutupi masuknya sinar terang Tuhan untuk menerangi relung hati kita. Kalau hati sudah tertutup, sudah mengeras, dan sudah berkarat, maka suara hati kita bisa kalah. Suaranya lemah, perintahnya tidak lagi berwibawa. Kalau sampai hati kita kotor dan sakit, maka kita akan begitu rentan dipengaruhi dan dikendalikan oleh nafsu rendahan yang hanya mengejar kenikmatan fisik dengan mengorbankan kebahagiaan moral spiritual. Padahal kenikmatan fisik itu pendek sekali durasinya. Dan semakin tua usia seseorang, maka semakin mengecil pula lah kenikmatan fisik yang bisa diraihnya. Ketika kesehatan kian menurun, berbagai macam penyakit berdatangan, satu-satu kenikmatan fisik menyatakan selamat jalan. Dulu ketika kita masih muda, kita ingin makan enak, tapi kita tidak punya uang. Sekarang setelah tua, kita sudah punya banyak uang, tapi apa yang terjadi? Kita sudah tidak boleh lagi makan enak. Sungguh, kalau direnungkan, betapa singkatnya kenikmatan dunia atau kenikmatan fisik melayani dan memanjakan kita. Tetapi mereka yang hatinya selalu terjaga, selalu aktif dan senantiasa diserami oleh cahaya terang Tuhan, maka semakin tua usianya, hatinya justru semakin sehat dan semakin bijak, sehingga kebahagiaan yang akan diraih justru adalah kebahagiaan level tertinggi, yaitu kebahagiaan moral spiritual. Bahkan Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang suci hatinya," atau orang yang menjaga hatinya, karena mereka akan melihat Allah, bukan melihat penderitaan di hari tuanya. Matius 5 ayat 8. Nah, salah satu cara menjaga hati adalah dengan berbuat kebaikan bagi sesama manusia. Jika kebahagiaan fisik didapat dengan mengumpulkan dan menumpuk materi sebanyak-banyaknya, maka kebahagiaan moral spiritual didapat justru dengan banyak memberi dan berbagi pada sesama. The more you give, the more you receive, kata orang bijak. Renungkanlah saudara, tidak ada dermawan yang jatuh miskin, justru rezekinya semakin bertambah. Tidak ada dermawan yang stres, justru mereka bahagia dan tertawa, sebab mereka melihat wajah Allah di tawa orang yang mereka tolong. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, maka marilah menjalani hidup dengan hati. Bahkan sampai harus diulang 2 kali, dengan hati-hati. Dan kalau kita mau supaya suara hati kita selalu membisikkan kebenaran, kebaikan, dan kedamaian, maka kita harus menjaga hati kita dengan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa, selalu pakai hati sebelum melakukan sesuatu. Tentu saja pikiran juga harus digunakan. Namun, pikiran harus didampingi oleh hati. Tanpa didampingi hati nurani, kecerdasan yang berdampingan nafsu serakah bisa berbuat sangat kejam, bahkan tidak mengenal belas kasih. Pikiran bertugas memecahkan problem teknis, sedangkan hati yang memberi makna dan arah kehidupan. Misalnya bagaimana menciptakan mobil, itu tugas pikiran.
yang kemudian dibantu keterampilan tangan. Bagaimana menciptakan telepon, itu prestasi pikiran, kecerdasan nalar. Tapi jika ditanyakan, untuk apa mobil dan telepon diciptakan? Maka hati nurani yang mesti menjawabnya. Hati kita yang akan mengarahkannya untuk sesuatu yang baik. Mobil dicipta bukan untuk berperang, bukan untuk pamer, bukan untuk menaikkan gengsi, tapi untuk mempermudah kita saling mengunjungi, mempermudah kita mencari rezeki, mempermudah kita mengantar anak-anak ke sekolah, yang mana semua itu bermuara agar hidup kita semakin berkualitas dan semakin bermakna baik di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama manusia. Maka selalulah pakai hati. Dan untuk itulah firman Tuhan mengatakan kepada kita hari ini, kualitas hatimu akan menentukan kualitas hidupmu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah akan terpancar kehidupan. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu hari ini mengingatkan kami betapa sentralnya peran hati dalam kehidupan kami. Kami memang punya pikiran, kami memang punya mata, kami memang punya telinga, kami memang punya mulut, tapi semua itu harus didampingi oleh hati. Karena hatilah yang akan menentukan kualitas kehidupan kami. Ketika pikiran tidak kami pakai dengan hati, maka semuanya akan membuat kehancuran dalam hidup kami. Kalau kami ingin selamat, kalau kami ingin sukses, kami harus melibatkan hati. Kami harus hati-hati dan kami harus sepenuh hati. Maka itulah firman-Mu hari ini mengajarkan kami. Kualitas hati kami akan menentukan kualitas hidup kami. Hati yang gembira akan membuat hidup kami penuh makna. Sedangkan hati yang pedih akan mematahkan semangat. Ya Tuhan, mampukan kami untuk menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan, agar dari hidup kami terpancar kehidupan yang memberkati dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.